Gelandangan ini berdiri di depan pintu. Dia memungut dompet si lelaki barusan. Meskipun penampilan si gelandangan lusuh, tetapi kedua matanya murni. Dia berkata dengan tegas pada lelaki itu. Dia tidak menyentuh isi di dalam dompetnya. Setelah memeriksa dompetnya, si lelaki ingin berterima kasih pada si gelandangan. Dia mencari-cari uang kecil di dompetnya, tapi dia tidak punya. Dia bertanya kepada si gelandangan, "Bisa memberi kembalian?" Si gelandangan mengeluarkan sebuah gelas kertas dari dalam bajunya. Si lelaki melihatnya dan merasa tidak cukup, tapi setelah berpikir baik-baik, si gelandangan telah sangat membantunya. Akhirnya dia mengeluarkan 2 lembar uang untuk si gelandangan, lalu ingin mengusirnya, biarpun si gelandangan kelihatan tidak mau pergi, berkata bahwa di luar sangat dingin. Si lelaki tetap menutup pintunya. Si lelaki melanjutkan pekerjaannya. Bel pintu berbunyi lagi. Ternyata si gelandangan itu. Si lelaki membuka pintu dengan tidak rela hati. Si gelandangan memberinya sebotol arak. Dia membelinya dengan uang yang diberikan si lelaki. Si gelandangan kembali berkata, "Hari ini di luar sangat dingin." Kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Si lelaki berpikir sejenak. Akhirnya dia mengundang si gelandangan masuk untuk minum 1 gelas. Setelah si lelaki mengambil gelas, dia menemukan bahwa si gelandangan langsung duduk di sofanya. Wajah si lelaki tidak senang. Si gelandangan buru-buru meminta maaf. "Ya sudah terlanjur duduk." Mereka berdua minum sepanjang malam. Keesokan harinya, si lelaki terbangun. Si gelandangan malah keluar dari kamar mandi. Si lelaki melihat kamar mandinya sangat berantakan dan berbau. Tapi karena dia buru-buru mau pergi kerja, jadi tidak berkata apa-apa. Baru bersiap keluar rumah, si gelandangan menghampirinya, menutup pintu. Dia berkata, "Tidak baik jika pergi kerja dengan tubuh berbau alkohol." Si lelaki berpikir bahwa yang dikatakannya benar juga. Kalau begitu besok saja baru pergi. Di saat ini, si gelandangan membuka kulkas, ingin membuat sarapan. Si lelaki langsung berkata, sudah waktunya untuk dia pergi. Tapi si gelandangan merentangkan kedua tangannya, berkata bahwa dia tidak punya baju untuk dipakai. Ternyata kemarin malam si lelaki membuang bajunya. Si lelaki tak berdaya, bersiap mencari baju untuknya. Tapi si gelandangan tidak terburu-buru, menyuruhnya untuk duduk dan makan sarapan. Setelah hari itu, mereka berdua bermain game setiap hari. Si gelandangan mengubah trik untuk bermain dengan si lelaki. Tetapi kali ini si lelaki langsung menolak. Dia mau mandi dan tidur. Besok harus pergi kerja. Tapi si gelandangan berkata, besok Sabtu. Si lelaki bersorak. Bahkan Tuhan pun sedang membantunya. Kalau begitu main sehari lagi. Si lelaki lapar dan bersiap mencari makanan. Si gelandangan langsung mulai memesan. Setelah si lelaki pergi, si gelandangan masuk ke kamar dan menemukan kunci. Mengenakan sepatu si lelaki, lalu berbaring dengan santai di ranjang si lelaki. Seperti di rumahnya sendiri. Terakhir, menghapus rekaman telepon. Dan tidak lupa menyembunyikan HP si lelaki. Dia memutuskan sepenuhnya hubungan si lelaki dengan dunia luar. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Kekasih si lelaki membuka pintu dan masuk. Bertanya pada si lelaki mengapa berhenti bekerja. Si lelaki dengan percaya diri berkata, bekerja melelahkan. Dia tidak ingin pergi kerja. Kekasihnya masih ingin membujuknya. Dia berkata dengan tajam. Lagi pula temannya sedang membantunya mengajukan permohonan bantuan ekonomi. Kekasihnya melihat si lelaki dengan heran. Bisa-bisanya dia menganggap gelandangan itu sebagai temannya. Si lelaki benar-benar marah. Dia bukan gelandangan. Mereka berdua bertengkar. 1 bulan berlalu. Rumahnya sangat berantakan. Si lelaki juga menjadi lusuh. Makin menyerupai gelandangan. Dia masih terus menunggu bantuan ekonomi. Setiap hari menghabiskan waktu dengan bermain game. Dia mengeluh kepada si gelandangan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi tak ada yang mengingatnya. Bahkan neneknya yang selalu memberinya ucapan selamat ulang tahun pun juga tidak ada kabar. Setelah mendengarnya, si gelandangan mengucapkan selamat ulang tahun dengan datar. Lalu mengingatkannya, jika tidak ada kerjaan, lebih baik cuci piring. Si lelaki marah. Ini adalah rumahku. Kalau mau cuci, kamu yang cuci. Dia pergi dengan marah selesai bicara. Tapi setelah si lelaki pergi,
Si gelandangan mengeluarkan surat yang disembunyikannya di bawah sofa. Mengambil ucapan selamat untuk si lelaki yang diberikan neneknya. Wajahnya terlihat puas. Keesokan harinya saat si lelaki terbangun, pesan di telepon mengingatkannya, karena tunggakan tagihan listrik di rumahnya dimatikan. Si lelaki masih bertanya kepadanya, kenapa bantuan ekonomi masih belum turun? Si gelandangan menyalakan lilin dengan pelan-pelan. Memberitahunya, tak usah buru-buru, pasti akan turun. Sekarang dia sudah mendapat pekerjaan, dapat membantu keuangannya. Dia memberikan selembar uang kepada si lelaki sembari berbicara. Si lelaki berterima kasih kepada gelandangan di depannya dengan tak bermartabat. Si gelandangan berkata sembari tersenyum, harusnya aku yang berterima kasih padamu. Begitu si gelandangan pergi, kekasihnya datang lagi. Emosi si lelaki meluap. Dia meminta kekasihnya untuk tak meninggalkannya. Kekasihnya melihatnya, berkata dengan penuh perhatian, tidak apa, kamu hanya sedang jatuh ke titik rendah. Si lelaki masih tetap berkeras. Kata si gelandangan, asal bantuan ekonomi turun, semua akan jadi baik lagi. Kekasihnya malah berkata, dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada gelandangan. Cerita berakhir sampai sini. Ada yang berkata, gelandangan itu adalah halusinasi dari si lelaki, memberi dirinya alasan untuk menjadi bobrok. Ada juga yang berkata, ini semua adalah konspirasi si gelandangan. Tujuannya untuk menggantikan si lelaki. Selesai menonton cerita ini, bagaimana tanggapanmu? Kita bertemu di kolom komentar.